Halo, perkenalkan nama saya Anggriani Jami. Saya akan mempresentasikan judul seminar fisika yaitu pengaruh gelombang elektromagnetik terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah gunung berapi yang lebih banyak dibandingkan negara lainnya. Akibat dari letusan gunung berapi ini, Indonesia itu diberikan anugerah lahan yang sangat subur, sehingga sebagian besar penduduknya itu bercocok tanam dan berbagai tanaman pun mampu tumbuh dan berkembang di Indonesia. Nah, yang berikut tumbuhan adalah salah satu dari klasifikasi makhluk hidup. Tumbuhan ini memiliki klorofil atau zat hijau daun yang memiliki fungsi sebagai media untuk menciptakan sebuah makanan dan sebagai proses fotosintesis. Nah, pertumbuhan suatu tanaman itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu terdiri dari dua, yaitu faktor genetik dan faktor fisiologis. Nah, faktor fisiologis ini meliputi hormon dan vitamin. Nah, hormon-hormon yang mempengaruhi pertumbuhan suatu tanaman itu adalah auksin, giberelin, etilen, sitokinin, asam abisat, kalin, dan asam traumalin. Sedangkan faktor eksternalnya itu yaitu temperatur, cahaya, matahari, air, pH, oksigen, dan nutrisi. Yang berikut adalah gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya bahwa gelombang elektromagnetik ini bisa merambat meskipun dalam ruang hampa seperti di luar angkasa. Yang berikut adalah gelombang elektromagnetik ini memiliki beberapa spektrum gelombang elektromagnetik, diantaranya yaitu sinar gamma, sinar X, ultraviolet, sinar tampak, inframerah, radar, gelombang TV maupun gelombang radio. Nah, manfaat dari gelombang elektromagnetik ini kita sudah tahu bahwa sudah banyak sekali berguna bagi kehidupan manusia dan penggunaannya ini dilakukan dalam dunia medis dan bioteknologi. Nah, kita akan melihat pengaruh gelombang elektromagnetik dalam berbagai tanaman. Yang pertama itu sinar matahari itu terhadap pertumbuhan kacang hijau. Nah, sinar matahari itu mengandung gelombang elektromagnetik yang terdiri dari 50% cahaya tampak, 40% inframerah, dan 10% itu adalah ultraviolet. Nah, tumbuhan yang diletakkan di tempat gelap itu akan tumbuh lebih cepat. Tetapi tumbuhan yang tumbuh di tempat terang menyebabkan tumbuhan tumbuh lebih lambat dengan kondisi lebih pendek dan berkembang baik dan berwarna hijau. Jadi kacang hijau, tumbuhan ini yang dipaparkan sinar matahari ini memang pertumbuhannya lebih lambat, tetapi daunnya itu berkembang baik dan akarnya kokoh. Yang berikut adalah medan magnet extremely low frequency atau ELF terhadap pertumbuhan tanaman cabai besar atau Carbicium annum L. Nah, jadi Grotel dalam Sudarti dan Helianti itu menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik extremely low frequency atau ELF ini merupakan bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang berada pada frekuensi yang lebih kecil dari 300 Hz dan termasuk dalam non-ionizing radiation. Nah, menurut beberapa penelitian juga bahwa medan magnet extremely low frequency atau ELF ini mampu mempengaruhi pengencabahan atau germinasi, pertumbuhan bibit, produksi karakter, dan ukuran buah. Nah, dalam penelitian tentang ini yaitu dilakukan dalam pada minggu kedua hingga minggu ke-10. Nah, pada penelitian ini bahwa perbedaan jumlah daun pada sampel eksperimen dan sampel kontrol ini akibat adanya pemaparan medan magnet. Nah, dalam perbedaan jumlah daun ini yaitu proses pembentukan daun yang disebabkan oleh interaksi ion kalsium atau Ca2+
pada biji cabai dan medan magnet. Nah, menurut Zhao et al. 2008 dalam studi arti itu mengatakan bahwa peningkatan kadar kalsium Ca2+ sitoplasma diduga dapat mempengaruhi aktivitas seluler seperti proliferasi. Nah, pemaparan medan magnet pada biji cabai juga itu berpengaruh terhadap tinggi tanaman, di mana dalam beberapa penelitian juga itu menunjukkan bahwa pemaparan medan magnet berpengaruh terhadap aktivitas enzim amilase. Peningkatan aktivitas enzim amilase ini terjadi akibat perubahan kadar ion kalsium atau Ca2+ sel pada biji yang terpengaruh oleh paparan medan magnet ELF, sehingga semakin cepat aktivitas enzim amilase ini akan mempercepat proses memanjangan akar atau proses perkecambahan. Nah, yang berikut adalah medan magnet terhadap laju pertumbuhan tanaman sawi. Nah, menurut Hernawati, medan magnet yang dipaparkan pada daerah sekitar tanaman dapat menyebabkan aktivitas enzim senulase meningkat. Nah, ini adalah medan magnetnya yang sudah dirancang. Medan magnet ini juga berpengaruh pada aerasi dalam tanah, di mana karena medan magnet ini dapat memecah ikatan hidrogen dalam molekul air dalam tanah, sehingga molekul-molekul air bebas lebih banyak. Nah, hal ini dapat menyebabkan bahwa peningkatan potensi air dan daya hidrasinya serta dapat mempercepat penyerapan air oleh tanaman. Nah, medan magnet ELF ini juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sawi, yaitu berpengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, bobot basah, dan bobot kering tanaman. Nah, kenapa? Karena dengan pemaparan medan magnet ini dapat meningkatkan ikatan dipol-dipol di dalam tanah dan juga meningkatkan efektivitas mikroorganisme, meningkatkan aktivitas enzim selulosa dan alfa amilase, serta dapat meningkatkan pertukaran ion di dalam tanah. Nah, yang berikut adalah peranan kuat medan elektromagnetik dalam memacu pertumbuhan vegetatif tanaman krisan atau krisantemum. Nah, penelitian ini dilakukan pada awal tanam sampai dengan minggu ke-8 atau akhir fase vegetatif. Nah, dari penelitian ini bahwa terdapat perbedaan tinggi tanaman pada setiap perlakuannya. Hal ini menunjukkan bahwa medan elektromagnetik dan frekuensi pemaparannya berperan dalam memacu pertumbuhan tinggi tanaman. Nah, dalam pertumbuhan panjang akar, perbedaan panjang akar pada setiap perlakuan dan kontrol menunjukkan bahwa medan elektromagnetik dan frekuensi pemaparan dapat memacu pertumbuhan panjang akar. Nah, pemaparan medan elektromagnetik ini juga meningkatkan hormon filokalin sehingga memacu pertumbuhan jumlah daun. Nah, menurut Galan juga bahwa dalam medan magnet statis terdapat ion yang dapat memacu peningkatan hormon pertumbuhan tanaman, terutama hormon autokalin dan filokalin, sehingga pemaparan medan elektromagnetik ini meningkatkan hormon filokalin yang memacu pertumbuhan jumlah daun. Nah, pemaparan medan elektromagnetik ini tidak memacu besar diameter batang tanaman krisan. Nah, dalam yang ini tadi ya, bahwa dalam pertumbuhan panjang akar atau perbedaan panjang akar ini juga dibuktikan bahwa oleh Soltani dan kawan-kawan yang mereka melakukan penelitian itu terhadap pengaruh medan elektromagnetik terhadap Oochisum basilicium. Mereka itu menunjukkan hasil peningkatan pertumbuhan akar lateral serta jumlah cabang pada batang. Yang berikut adalah radiasi sinar gamma CO60 terhadap pertumbuhan cabai rawit atau Narcissus frutescens F. Nah, pertumbuhan cabai setelah dipapari radiasi gamma, tanaman cabai ini
memiliki pertumbuhan yang bagus adalah dengan paparan radiasi gamma sebesar 75 GeV. Nah, dalam pemaparan radiasi gamma terhadap pertumbuhan cabai rawit ini juga pertumbuhan lebar daun tanaman yang telah dipapari radiasi memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan tanpa pemberian radiasi. Nah, dari beberapa tanaman di atas itu bahwa dapat disimpulkan bahwa penyinaran yang berbeda, dosis pemaparannya serta waktu terhadap pemaparannya memberikan pengaruh yang berbeda pada tanaman, dan gelombang elektromagnetik ini memberikan pengaruh pada beberapa tanaman di atas, yaitu berpengaruh pada pertumbuhan tinggi batang, jumlah daun yang banyak, dan akar yang kokoh. Terima kasih.